Walaha kal asri khamsatu awqatin. Nyaman. Aib, kuraya surau dulu. Alah cewek. Cewek. Jaro cewek. Alah cewek. Alah cewek. Kau kawin kembali. Bisa. Ada tunggu. Walaha kal asri khamsatu awqatin, dan sabit bagian subuh. Aman. Dan sabit bagian subuh. Rehan, spidol cantik mana? Pak Jarod mah kayak you know. Dia sengaja ni coba Jarod ijab no yang dua video. Lihat Jarod mah ro tu nak. Nah, lagi. Walaha kal asri, dan sabit bagian asar, baginya subuh. Kal asri, seperti asar. Khamsatu awqatin, itu 5 segala waktu. Ilma, nampak sahabat dua nyut. Ino tiro. Yang ada hari lu maju. Yang ada pria terjadi. Aduh, mikir utak. Di mana betul? IQ DJ. Nanti di pun malam. Baik kan di pun malam. Raya boleh juga. Berani tu raya boleh. Punya dah. Dan sabit bagi yang asar dan sabit bagi yang subuh seperti asar. Khamsatu awqatin, itu 5 segala waktu. Itu 5 segala waktu. Ya? Itu 5 segala waktu. Ahaduha waqtu fadilati. Bermula salah satunya 5, itu waktu fadilah. Jadi kan, coba dengar dulu sebentar. Di antara 5 waktu salat yang ditamsil, yang ditashbihkan, yang diserupakan satu dengan yang lainnya, cuma subuh dan asar. Nah, contoh. Asar 5 waktu, subuh juga 5 waktu. Kenapa yang ini enggak ada? Kayak mana? Dalam kaidah usul fiqh, 2 perkara jika memang ada titik keserupaan walau sedikit, maka sah disamakan. Kan? Dalam kaidah usul fiqh, undang-undang tasbih, undang-undang penyerupaan, jika 2 perkara, masing-masing antara 2 perkara ada titik temu yang sama, ada unsur keserupaan walau sedikit. Walau keserupaannya itu sedikit, maka sah disamakan satu dengan yang lainnya. Sehingga kaidahnya musawil isyih, musawil dari kasih. Nah, mana? Apa artinya? 1 dan 2 itu sama, maka keduanya itu sama dengan yang 3. 3 artinya titik temunya wajah syabbah bahasa sekarang. Jadi yang disamakan sekarang adalah asar dan subuh. Timbul pertanyaan, keserupaannya dari sisi mana? Tentu bicara masalah keserupaan, titik temu sebagai unsur yang sama antara kedua belah pihak. Adakala secara bentuk fisik, adakala bentuk maknawi, ataupun adakala kedua-duanya. Nah, adakala yang diserupakan yang sama itu bentuk fisik, sama-sama bentuk fisik, namun definisinya berbeda.
Seperti halnya, ada yang buatnya, masalah hukum tu. Jangan nanti kesannya rumah susah. Tapi okey tahu tak. Tak usah ke. Usah ke dia jual. Mereka buat petika ke dengar. Jangan setengah dengar. Saya katakan, saya Nabi terakhir. Ayo pergi. Saka. Ya. Saya katakan, apa Abu Man? Mencabut. Abu Man, Abu Din apa? Abu Din. Apa dia bilang? Mau cabut saya. Cabut mana? Tadi enggak. Oh, karena saya sesat kamu. Ini umumnya. Enggak. Tak. Ya, saya katakan saya Nabi terakhir. Ayo. Sesat tak saya? Tak saya? Bahasa seperti ini tidak boleh disampaikan ke khalayak umum. Namun ke kalian sebagai example, contoh bahwa memahami sesuatu perlu dengan ilmu yang memadai. Jadi jangan asal-asalan. Kayak artinya saya katakan saya Nabi terakhir. Itu ada beberapa celah yang membenarkan bahasa saya. Yang membuat bahasa saya ini salah adalah jika diasumsi oleh orang yang ilmunya itu kurang memadai. Cuma ke kalian saya sampaikan sebagai bukti bahwa memahami sesuatu itu perlu dengan ilmu yang memadai. Kan ada? Kau masker yang ada hidung kan? Ada kalau wajah roh yang pakai kacamata pertama buat tu, kalau kacamata gedung pun mengkurung. Ni rumah kagawi. Nya apa buat berapa dia na? Berapa hitam tu? Berapa hitam di rumah kaya? Ya Abu Man. Pak Kamal ada. Ada Kamal. Kami layak mau pilih dulu ya. Yang pertama diistilahkan dengan tasbih balik. Ya, kalian boleh deh. Begini. Yang pertama diistilahkan dengan makiyah gaul. Artinya oleh sahabat, oleh Rasulullah pernah berkata bahwa adalah Nabi yang terakhir. Maka saya ambil bahasa Nabi, saya katakan. Jadi saya katakan seperti itu bukan bermaksudnya, bukan subjeknya saya, tapi saya hanya membahasakan sebuah bahasa yang pernah dibahasakan oleh Nabi. Itu namanya makiyah gaul namanya. Sudah pertama. Yang kedua, saya katakan Nabi terakhir. Makna Nabi itu adalah Nabi pada logat. Karena Nabi pada logat dasar kalimatnya adalah nabaun. Arti nabaun artinya orang yang memberitahu. Saat saya memberitahukan kepada kalian, maka saya Nabi secara makna logat, bukan makna istilah. Karena makna logat itu lebih umum. Seperti misalkan puasa, saya tampar seluruh alam. Karena dia bandel, saya dapat. Dia tahan. Itu puasa namanya. Puasa pada logat. Karena puasa pada logat maknanya menahan. Apapun yang dia tahan, puasa namanya. Tahan kentut. Tahan. Puasa juga namanya. Karena dia sedang menahan. Mengatasnamakan menahan, puasa namanya. Tapi puasa pada logat. Yang kedua. Yang ketiga sebagai tasbih balik. Artinya saya dan Rasulullah ini ada unsur kesamaan bentuk fisiknya saja. Sama-sama manusia. Kak, sama-sama manusia. Artinya dasar kalimatnya saya. Nah, ini kamu kalau kenal deh. Saya bukan dari itu. Ayo.
sifat. Bukan sifat ni saya. Yang dibaca kat U kata Minang. Bukan kata Bidin. Oh, dah. Halo, bro. Saya seperti Nabi dari sisi manusia. Ya seperti ini, susunan seperti ini. Bahasa usul fikihnya namanya tasbih. Level pertama. Ada level kedua namanya tasbih balik. Bagaimana kriteria tasbih balik? Kata-kata seperti dibuang. Kata-kata unsur kesamaannya dibuang. Yang tinggal adalah saya adalah Nabi. Tasbih balik itu. Baik. Yang sebagai contoh bahwa bahasa seperti ini unsur kesamaannya adalah fisik. Karena saya katakan tadi bahwa dua perkara bisa disamakan karena ada unsur yang sama. Adakala unsur yang sama itu bentuk fisik. Adakala bentuk maknawi. Adakala kedua-duanya. Nampak kan? Tahu? Nyampak. Contoh bentuk fisik. Contoh bentuk maknawi contoh. Nyampak. Kamal. Aduh, Kamal. Aku melihatmu bagaikan budak. Aku sedang melihat bulan purnama di ruangan ini. Oh, baik-baik di kamar kepada kamar bulan purnama kah lihat. Benar Dewi. Maka boleh ya, dia penasaran yo. Ya, contoh betul kan? Ya, oh bisa saat melihatmu. Aku melihat bulan purnama. Bentuk fisiknya sama enggak Nisa sama bulan purnama? Mana ada sama? Kita dong biji lagi biji betul bulan purnama. Kamu nanya. Tapi unsur samanya adalah unsur maknawi. Artinya sama-sama indah dipandang. Sampai puyung rok. Yang penuh fitnahnya. Coba contohnya baru yang fitnah. Hah? Kan pun. Ya, benar. Yang berarti sebagai contoh bahwa perkara pertama yaitu bulan purnama dengan Nisa yang bisa dikatakan sama, unsur kesamanya adalah unsur maknawi. Sudah. Ada unsur yang samanya fisik dan maknawi. Nah, pada contohnya subuh, asar. Unsur yang sama, bentuk fisiknya sama-sama memiliki 5 waktu. Yang apa yang pilihnya? Walaha kal asri. Subuh seperti asar. Ya, jadi kita lihat secara tekstualnya bahwa unsur kesamaan antara subuh dan asar, unsur kesamaannya pertama fisik. Yang kedua bentuk maknawi. Unsur maknawi dari kesamaan antara subuh dan asar bagaimana? Unsur kesamaan secara maknawi subuh dan asar adalah memiliki fadilah yang Allah karuniai rahmat. Apa itu? Barang siapa yang berzikir, zikir dimaksud bukan hanya zikir saja, ikut juga termasuk. Karena pada saat ikut belajar ilmu agama itu wasilah untuk mengerti firman Allah, maka itu termasuk zikir. Nah, barang siapa yang zikir setelah sholat subuh, maka dia dikaruniai kekayaan fisik. Kekayaan fisik sehat, rezekinya lancar. Barang siapa yang berzikir setelah asar, maka dia dikaruniai kaya, tapi kaya hati. Nyambat unsur yang sama antara subuh dan asar, tapi maknawi yang sama-sama dikaruniai. Cuman bedanya kalau subuh dikaruniai rezeki kaya fisik, kalau asar rezeki kaya hati. Mamu yang dilafalkan sama cewek diubahkan. Nah. Jadi kok Ustaz kok ngikut ke situ? Kamu nanya?
penjelasan ilmiahnya yang seperti itu namanya bara'ah istihlal. Nah, Bapak Ibu pada silang buka usaha kalian. Nah, buka. Ahaduha waktu fadilah. Dan pernah salah satunya yang pertama, pernah salah satunya 5 itu waktu fadilah. Wa huwa awwalul waqti. Dan bermula dianya waktu fadilah itu seawal-awal waktu. Kamal ya mereka cukai tibar ke kamal. Ya pipik duduk kuno dia. Tak tibar itu. Ipuaka tibar ditentu oleh di kamal. Tak tibar. Ma. Mereka ke puaka yang bagikan tiang dan macam orang ruang. Kayak cantan kayak cik. Tak bukan. Jadi awal waktu dari subuh itu adalah namanya waktu fadilah. Apa waktu fadilah? Waktu yang sangat banyak kelebihannya. Kayak nampak. Terhitung awal waktu kapan? Nah, ini kamu kan? Terhitung awal waktu kapan? Terhitung awal waktu adalah setelah azan, bukan waktu azan. Kenapa? Karena barang siapa yang sholat saat azan dikumandang, azan pertama ya, azan pertama kita dengar. Hukum sholat saat itu hukumnya makruh. Mengapa makruh? Nah, tunggu deh. Jadi setiap penjelasan ilmiah yang saya bahas ini bisa kalian jadikan sebagai bentuk rumus. Artinya segala sesuatu itu punya aturan. Yang aturannya tidak bisa dipahami secara fisik saja, secara tekstual saja. Kayak Uji. Sepertinya wajahku nggak ada ilalang. Nah, besar ini. Kalau jauh nanti gitu. Nah, kedua pun bukan kedua. Hah? Seperti Kurang? seperti Ada, Babu. Ada disilangkan dengan ikhtilaf matani'. Arti ikhtilaf matani'. Contoh kita di sini dengan orang yang area timur. Kayak mana nih? Terkadang kedengar azan sama. Tapi secara logika seharusnya duluan orang di sana baru di sini. Karena mengapa? Matahari dari timur ke barat. Kayak. Nah, karena seperti itu, azan pertama dikumandangkan. Memang yang namanya azan, dengar bukan? Yang namanya azan sebagai bukti waktu sholat sudah masuk. Sudah? Dengar bukan deh? Nah, contoh sekarang ini misalkan azan yang sekarang kita dengar adalah azan yang pertama kita dengar. Azan adalah sebagai bukti masuknya waktu salat. Contohnya masuk waktu salat Isya misalkan ini. Sudah. Walaupun salat yang sedang kita dengar sekarang adalah azan sebagai bukti waktu Isya sudah masuk. Pertanyaannya, bisa tidak dipastikan 100% waktu Isya sudah masuk? Bisa. Juga bukan. Azan yang kita dengar sekarang adalah azan sebagai bukti waktu Isya sudah masuk. Kayaknya bukan? Yakin semua? Yakin. Pertanyaan kedua,
Bisa tidak kita yakini secara akurat 100% apakah azan yang kita dengar 100% sebagai 100% masuk waktu Isya? Tidak. Karena bentuk fisik masuk waktu Isya kita nggak bisa lihat. Bentuk fisik kita nggak bisa lihat. Enggak ya? Nah, maka karena memang kita tidak yakin 100% azan yang kita dengar pertama adalah 100% masuk waktu sholat, maka dimakruhkan kita sholat pada waktu yang diri kita belum yakin 100% masuk. Tapi kalau sudah azan, itu sudah yakin. Kayak itulah alasan bahwa salat di saat azan sedang dikumandangkan hukumnya makruh. Ingat, azan yang pertama kita dengar. Ini azan ini baru azan ya. Azan ke berapa? Ketiga kak. Yo ada apa bayangnya? Ngerti ya? Nah, benar. Maka terhitung pertama waktu fadilah terhitung awal waktu sebagai nama waktu fadilah adalah setelah azan, bukan saat azan. Kalau wasani waktu ikhtiari, dan bermula yang kedua itu waktu ikhtiar. Nambat. Dan bermula yang kedua itu waktu ikhtiar. Wa dzakarahu fi qawlihi, dan telah menyebut ianya pengarang kitab akannya waktu ikhtiar. Ututan ini lagi azan masih bersuara, bukan diam saja dulu. Ayo. Apa tuh alasannya? Siapa tuh alasannya? Siapa tuh alasannya? Besok subuh boleh nggak ada yang ngaji? Besok aja lebih. Karena yang didengar bukan memang senang hukum ya. Karena yang didengarkan karena kita lagi belajar ilmu agama itu. Karena yang didengar karena apa? Karena kita lagi bukan. Karena suara tunggu. Suara aslinya hampir benar. Tapi masih salah. Masih bisa saya salahkan. Itu hampir benar, tapi masih bisa saya salahkan. Apa Mal? Apakah pernah benar? Gimana Kemal? Kata dia nggak bakal pernah benar. Apa? Kata dia apapun kita jawab nggak bakal pernah benar. Memang nggak bakal benar. Apalagi orang suka pulang. Jawabannya hampir benar. Sudah benar. Hampir. Kamu hampir ganteng, belum ganteng. Hampir. Jadi ada alasannya bahwa jika jika tanpa mic kedengar suara asli, nah itu baru. Ini yang kita dengar kan suara mic. Jika tiba-tiba mati lampu, suara aslinya tak kedengaran ke sini. Apa itu juga? Apa itu juga? Makanya ngomong yang jelas kamu. Nah, yang kita dengar suara mic. Jika tanpa mic nggak kedengaran langsung suara azannya ke sini, maka kita jawab azan, pahalanya cuma satu, diberikan pahala zikir saja. Tapi kalau dengan jarak yang dekat, tiba-tiba mati lampu, kedengar suara asli, maka itu anjuran untuk dia menyimak suara azan yang pahalanya dua. Yang pertama pahala zikir, yang kedua pahala jawab azan. Itu baru benar. Jangan setengah-setengah. Apa kamu Kamal bilang nggak bakal benar? Ada dia lempar batu sebelum hidangan.
Sudah? Nah kampung ya. Jadi insyaAllah kita jawab dengan ilmiah, bukan galak-galak uleyo jauh. Mana? Ustaz kok keren kali. Coba dulu. Ikuti saya sekali. Apa mal? Oh, Ustaz keren kali. Semuanya perlu waktu, perlu proses dengan belajar. Saya salut anak SD, dia itu namanya Dennis. Diberi gelar Google Dennis. Semuanya tahu. Kelas 3 SD. Semuanya tahu karena dia suka baca. Luar biasa. Mana Megadu yang keempat, bagaimana ni? Dan telah menyebut ianya pengarang kitab akannya waktu ikhtiar fi qaulihi pada perkataannya wa dzakara dan telah menyebut ianya pengarang kitab akannya waktu ikhtiar. Jadi kasih kode-kode saja. Jangan tulis mana panjang-panjang kali. Kuning kalian ulang-ulang nanti. Jangan sampai nanti kalian udah punya anak nanti kitab kalian kasih mana? Udah mana nanti? Apa mama ini goblok kali? Kau masak mana gitu? Enggak tahu pun dibaca di mana. Ayo kasih kode saja. Kodenya terserah. Sudah ya? Sudah ya. Wa awwalu waqtiha tulu'ul fajri tani. Wa awwalu waqtiha tulu'ul fajri tani. Sudah? Tulu'ul fajri tani. Sudah? Wa akhiruhu fil ikhtiyaril asfaru wa akhiruhu fil ikhtiyari ilal asfari. Apa itu meleleh? Meleleh adik bang. Rehan. Wan. Yang video materi udah lura. Tu. Kita buat berapa mandi ni. Okey ya. Dan bermula seawal-awal waktunya. Dan bermula seawal-awal waktunya subuh. Itu terbit fajar yang kedua. Dan bermula seawal-awal waktunya subuh. Itu terbit fajar yang kedua. Sudah? Wa akhiruhu dan bermula akhirnya. Baik guru. Dan bermula akhirnya akhirnya waktu fil ikhtiyari pada ikhtiar ila asfari hingga bayang kuning. Ila asfari hingga bayang kuning. Warna apa? Mendengar suara ibu sekalian, saya teringat sebuah cerita. Cewek sok cantik. Memang cantik. Bang kalian cantik dia. Tetap jika memang kita necis, tahu necis tahu? Tahu necis? Tahu. Necis sok modis. Kalau kalian bang sedang suatu saat pasti ada waktu kita dengar dan di situ ada kejanggalan. Tetap seperti itu.
Maka kita biasa-biasa saja tampilan. Jangan merasa sok nikis, sok. Pasti satu saat ada satu waktu yang kita lengah di situ. Nah, di situ ada kejanggalan. Cewek, lagak pakaiannya istiwa. Basic istiwa. Sudah. Entah kenapa kejadiannya. Nah, rupanya nggak pandai bahasa Inggris. Tapi cantik, tapi nggak pandai bahasa Inggris. Waktu itu saya masih kecil, bantu orang tua jualan. Ada toko Roti. ala bangunan. Datang cewek itu, bang, bang, ada mesin air nasional. Oh nasional, gini, bang ada mesin nasional, mesin air nasional. Oh ada, saya bawa. Bang ini bukan nasional tapi nasional. Ketawa saya. Adik, ini sepanjang jalan toko bangunan minta mesin nasional, ini yang dikeluarkan. Nah, abang bohong saja. Ya udah silahkan. Pas dia keluar, banyak di samping toko saya ada toko orang, ada bangunan juga. Nah, bang ada mesin nasional, di situ banyak tujuh. Tiba-tiba entah kayak mana. Nah, bersih dia. Acing. Nah, ini yang udah keluar dia nggak tahu. Nah, ada satu waktu yang lengah, situ jangan. Nah, contoh. Masuklah ke tempat saya. Jangan masuk, Dek. Adik itu kira saya marah sama dia. Dek, jangan masuk dulu, Dek. Enggak ya? Itu tahap apa dia bilang pas ada kaca pion motor yang udah dijepot. Dek, bukan marah dia, ini maksudnya. Nampaklah. Wih. Male gitu, malu. Ya, Pak. Kesimpulannya apa? Berpenampilan ala kadar. Jangan sok-sokan. Pasti ada kejanggalan suatu saat. Kau ya? Nah, buka. Ya, Pak. Memang hingus kamu uji membuat saya nostalgia masalah. Mantap ya. Dah. Beri teman-teman. Ya, Pak. Dan bermula akhirnya waktu pada ikhtiar ilal asfari itu sabit hingga bayang kuning. Nah, sampai hingga bayang kuning. Wahwal adaatu, wahwa dan bermula dia yang asfar itu cahaya. Ya, cahaya. Jadi yang pertama waktu fadilah namanya, yang kedua waktu ikhtiar. Nah, bagaimana penjelasan tentang waktu ikhtiar? Seperti yang sudah dijelaskan oleh pengarang kitab dengan bahasanya bahwa awal waktu subuh yaitu semenjak mulai terbit fajar yang kedua. Apa fajar yang kedua namanya? Fajar Sadiq. Ya, itu awal waktu. Itu waktu fadilah. Dan memasuki waktu ikhtiar saat nampak bayang-bayang kuning. Jadi pada saat kita lihat bayang-bayang kuning di ufuk timur, masih boleh kita salat subuh di situ. Kamal. Kamal. Sehat Kamal. Kamal. I love you. Macam-macam Kamal. Nanti patah kepala nanti. Jangan kuat-kuat kali. Dah. Tadi ini Asy Ratna aja dipanggil. Dulu Kirati. Dah.
Ya, kekaidan. Wasalisu waktu jawazi. Dan bermula yang ketiga itu waktu jawas. Apa arti jawas? Masih boleh dikerjakan sholat saat itu tanpa ada kecacatan. Itu namanya waktu jawas. Yang namanya waktu jawas adalah waktu yang masih diperbolehkan sholat di situ tanpa ada kecacatan. Oh boy, dah tunggu. Dah dah. Belakang 5 jam. Tak lagi. Ini saya harus jadi masih. Din. Apa kamu kayak enggak tahu bilang? Hah? Saya kalau orang panjang rambut saya setuju. Setuju saya panjang. Tapi rambut apa yang dipanjangkan? Ala Rasulullah. Apa itu ala Rasulullah? Ya, kayak mana ya? Nurdin Kata mana tengah. Cuman bukan untuk diperjualbelikan. Saya punya guru saya orangnya alim luar biasa. Beliau kemana-mana nggak pernah buka peci, nggak pernah. Saya penasaran, kayak mana sih rambutnya? Penasaran? Suatu hari saya selalu ngintip beliau kapan mandi, jam berapa mandi. Lalu mandinya jam 6:30. Pas hari itu saya mandilah sama beliau di kamar mandi umum. Ya, jam 6:30 saya pergi. Sengaja itu saya lihat beliau di sana. Saya juga di sana. Ya, saudara, apa itu? Berani saya ke situ karena sudah posisinya sama-sama guru. Nah, beliau waktu saya masih santri, beliau pernah jadi guru saya. Pas mandi dibuka peci, nggak dibuka rambutnya, dipegang, kelihatan pendek, rupanya pakai cap itu, cap rambut tuh, penjepit rambut, ya penjepit rambut kayak punya nenek tua zaman kita dulu, pakai yang hitam tuh kan, dah, kira biasa saja. Rupanya pas dibuka, keren, panjangnya keren. Waktu mati. Nah, apa hukumnya? Hukumnya Nah, beli lagi. Ya, mana? Ustaz kan panjang juga. Yalah. Fusudan sengaja panjangin karena nanti akan botak semuanya sebagai saksi. Benar ya? Ini contoh kalian ya, Sunil. Kalau mau jadi ulama kamu, Mau tunggu. jadi jawabnya kok mikir dulu, kok 3 detik. Syarat jadi ulama. Ini bukan artinya bahasanya syarat. Tapi maksudnya bukan kalau sudah seperti jadi ulama bukan, tapi kemungkinan besar ulama bisa. Ya. Caranya adalah setiap 44 hari kepalanya dikerok. Selama 44 hari kepalanya dikerok. Sampai kapan? Sampai kapan? Kemudiannya sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Ustaz, ada-ada aja. Banyak. Bukan ada-ada aja, referensinya ada dalam kitab Ta'lim. Sudah. Nah. Emang siapa itu? Ya, jadi ceritanya. Ada Imam Syafi'i punya murid. Kamal, isi Kamal yang kakak saja.
Batak tukang bati suka. Muncul. Abuman Abu Di. Nah, ada Imam Syafi'i punya muridnya itu Omade. Buangai katakan. Sekarang dengar faham. Tapi 5 detik setelah diam gurunya hilang lagi. Yang dumnan yang kepangai itu. Orang lain sudah ngerti, dia tak ngerti. Sehingga suatu saat dia ini suka pertanyaannya itu saja. Nah, karena gurunya Imam Syafi'i merasa enggak enak dengan murid-murid yang lain. Ya, karena si tadi dia saja, Imam Nabi bilang, kamu nanti ke rumah ya, belajar usul kita berdua. Kamal, backup Imam Syafi'i, Kamal, Uikah ya, dah belajar khusus. Nak kelas dah kasus. Kelas dah kasus tengah malam. Tak, backup Imam Syafi'i kah? Nah, maka pada malam itu muridnya habis maghrib datanglah ke rumah Imam Syafi'i. Belajarlah berdua. Enggak juga paham. Sudah berhari-hari mana tinggal di rumah Imam Syafi'i. Enggak juga paham. Kayaknya ya. Sehingga muridnya mengeluh. Guru, apakah tidak ada cara bagi saya? Imam Syafi'i jawab, nah, bukan kamu yang bodoh, saya yang bodoh, karena tidak tahu lagi mesti membahasakan dengan bahasa yang bagaimana agar kamu mengerti. Guru tidak punya daya lagi untuk membuat kamu mengerti. Mungkin kamu sedang ditunggu oleh Allah di sepertiga malam. Mungkin kamu sedang ditunggu oleh Allah sepertiga malam. Rupanya yakin. Sepertiga malam bangunlah muridnya bermunajat. Pada saat tidur, tiba-tiba ada Imam Syafi'i datang dengan perintah cukur rambut. 44 hari sekali cukur. Sudah. Ada satu pendapat lain, setiap hari Rabu cukur rambut. Ya, setiap hari Rabu cukur rambut. Rupanya beliau memprakteklah apa yang diajukan oleh gurunya dalam mimpi. Kayak setelah selesai semuanya, beliau jadi agama besar daripada murid Imam Syafi'i yang senior yang lain. Nah, Kamal, ika boleh cuti kak Kri. Ika kusuran, ika kakek kita. Sampai kata boleh cuti kak Kri. Dia kata apa? Jadi kau kasih maknya ada ke kakek. Ya tak tak. Kapal juga. Baik. Kamal. Kamal, jangan lu lagi yang Kamal karena jujur lu Kamal kan kangen gero. Kangen lu gero. Tuh nyok dari hati lu yang terdalam. Balik. mau nangis cakap. Boleh. Bukan apa. Wasarisu waktu jawazi dan formula yang ketiga itu waktu jawas. Sekali lagi apa arti jawas? Masih boleh sholat di situ tanpa ada kecacatan. Wa asyara lahu bi qawlihi. Ya, Mbak. Wa asyara lahu bi qawlihi. Apa mudah kadang lagi ya? Hah? Tarik nafas panjang. Kagamangan. Tapi kemarin Gus ya. Kamal. Dan mengisyarah ianya pengarang kitab. Wa asyara dan mengisyarah ianya pengarang kitab. Lahu baginya waktu jawas itu
ditandai saja, jangan ditulis maknanya semua. Nanti bilang sama anak, kalian ini bodoh. Saya, ayah saya bodoh. Buang ayah. Hai kalian yang berpegalah dengan ilmu agar kita bagus. Imam Bukhari penghafal hadis luar biasa. Beliau siapa lagi? Ibunya yang bikin. Sudah? Siapa lagi? Ibu yang sangat tegar, yang sangat kuat, sehingga melahirkan ulama yang luar biasa. Siapa beliau? Ibunda dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibunda beliau pada saat hamil besar mau melahirkan tidak pernah mengeluh kepada suaminya yang suaminya sedang ngarang kitab. Suatu saat rumah ayah beliau punya satu buah pustaka kitab semua. Pada saat ayah beliau sedang mengarang, ayah beliau nyuruh bundanya, nyuruh istrinya untuk ngambil satu kitab di rak paling atas. Sudah. Padahal ini sudah sakit. Maaf cakap kita bilang ketupan. Sudah pecah. Tapi nggak mengeduh, karena suaminya sedang serius ngarang kitab. Kalau dibilang khawatirnya nanti pembahasannya hendak ditulis, bilang atau buyar. Ya mana? Nggak bilang. Ngambillah ke ruang ujung sana, ngambil kitab dengan izin Allah. Pada saat ngambil kitab yang paling atas, semua kitabnya jatuh ke bawah. Seperti ada yang meletakkan layaknya kasur pada kitab, tapi terasa empuk. Lahirlah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di atas tumpukan kitab. Ibu yang tegar, ibu yang kuat, ibu yang luar biasa, ibu yang benar-benar menolong agama Allah. Ya, Mbak. Pas anak yang sudah besar jadi imam besar saja. Ya, mana? Maka saat misalkan kalian sudah merasa malas, merasa suka seenaknya saja hidup di dunia, berpikirlah bahwa anak yang kalian lahirkan nanti punya hak. Seorang anak itu punya hak lahir dari rahim ibu yang cerdas. Bedahi pak mak yang bangai. Bukan di rumahnya. Aku juga berumbu. Baik. Dah. Ya, baik. Dah. Kok ustaz kasar sekali sih? Tahulah saya sedang sedih dengan kalian semua. Ayo. Dah lagi. Apa ceritanya? Damu isyarah yang berwarna hitam lahu baginya waktu jawas bikaulihi dengan perkataannya wa fil jawazi ai bikirahatin ila tulu'i syamsi. Sudah? Ila tulu'i syamsi. Nyaman. Hai. Apa hai?
ini kan ini ada terjadi perdebatan. Nah, jadi di luar pembahasannya wafil jawazi ai bi kirahatin. Nanti kita bahas di perdebatan yang mana. Wafil jawazi ai bi kirahatin ila tulu'i syamsi. Dan pada waktu jawaz artinya dengan makruh. Nanti kita jelaskan bagaimana maksudnya nanti. Padahal seharusnya maksud daripada jawaz adalah masih boleh sholat di situ tanpa kecacatan. Tapi kok maksud di luar di sini makruh. Kalau makruh kan cacat berarti, jangan. Ya. Ini di dalam buku dalam kotak ini ada terjadi perdebatan. Artinya yang seharusnya lebih bagus. Waktu yang ketiga adalah waktu jawaz saja tanpa makruh. Ilma yang kakek bro, tak ulung, tak himpiu. Kalau bro, kemari. Kayak ulung udah trik, himpiu biji. Pakai ilma, trik kahana kat ulung ah. Pek dah kena kau buku kau dulu. Pek kau dulu dia depan. Lain tu, tapi lupa ni dia. Dah. Bisa kan? Tak dia. Kan dah, pakai juga dok. Ni air buka kau nah. Kau putih jero hitam kau menahan. Jadi yang ketiga di sini tertulis bahwa waktu jawaz itu adalah waktu yang masih boleh, juga hukumnya makruh. Yang seharusnya di dalam terjadi perdebatan yang lebih bagus adalah waktu yang ketiga itu adalah waktu jawaz tanpa makruh. Nah, itu yang lebih bagus. Sudah. Jadi kalau kita pahami teks, coba lihat teks tulisan di bawah. Wafil jawazi ai bi kirahatin. Dan pada waktu jawaz ai artinya bi kirahatin dengan makruh. Ila tulu'i syamsi hingga terbit matahari. Sudah? Nah, pada kalimat bikirahatin. Jadi seharusnya yang lebih bagus makna bikirahatin itu adalah boleh salat tapi tanpa makruh. Berarti waktu jawaz itu adalah waktu setelah terbit bayang kuning di ufuk timur hingga terbit matahari. Antara itu waktu jawaz. Warabi'u jawazu bila kirahatin, ya, bahasa bila kirahatin seharusnya bikirahatin. Dan yang keempat adalah jawaz bila kirahatin. Ini walaupun makna ditulis bila kirahatin seharusnya berarti di situ enggak ada lam. Ya, ini ada terjadi perdebatan di dalam seharusnya bikirahatin waktu yang keempat. Jadi yang pertama namanya fadilah. Yang kedua ikhtiar. Yang ketiga jawaz tanpa makruh. Yang keempat jawaz namun makruh. Mana? Sudah? Katakan aduh. Datang. Oh ni. Tidak ya tu. Ya nanti HP juga lu buat yang kuat cik kurang historis. Tak dia dapat tiga game. Tapi lu yang bereng padi. Yang historis YouTube mandu selalu Aceh.
Ya, dok soleh tau. Sama juga kan? Hai lain soleh ni, cuma hana cari bukti lo. Ya. Ya. Kade. Kamal iro kira-kira historis buat hodu. Apa? Dan permulaan yang keempat itu jawas bila kirahatin. Itu bila kirahatin artinya tanpa makruh. Jadi seharusnya makna bila kirahatin itu perdebatan di dalam lebih bagus tanpa adalah. Artinya jawas dengan makruh. Ya, ila turkin hamrati hingga terbit bayang merah. Hingga terbit bayang merah. Berarti waktu yang keempat adalah mulai bayang kuning. Kalau sudah ada bayang kuning masih boleh salat. Tapi kalau antara bayang kuning dengan bayang merah sekitaran jam 6:15, sekitarannya salatnya masih boleh, tapi hukumnya makruh. Ingat, bukan salatnya yang makruh. Bukan salatnya yang makruh, tapi dikerjakan salat di waktu itu. Ya, karena dikerjakan di situ karena itu makruh. Bukan salatnya makruh. Kadejul. Nah, wal khamisu waktu tahrimi. Dan bermula yang kelima itu waktu tahrim. Arti waktu tahrim apa? Salatnya masih boleh, namun hukumnya haram. Haram bukan salatnya, tapi haram karena salat dikerjakan di waktu itu. Nah, wa huwa ta'khiruha ila ayyabqiya minal waqti ma la yasa'uha. Dari ini, apa kamu tulis-tulis di buku kamu? Apa bukan? Banyak itu di bukunya ya. Jadi jangan mentel-mentel kamu sama Abudin. Abudin, Abuman, raja orang, bapak orang ya, Abuman. Abuman, bapak agama. Abudin, ini lakap untuk memuji kamu Abudin. Berarti kamu harus menjadi pakar agama kamu. Amin kamu, insyaallah. Amin. Amin, ya Allah, amin. Wahwa dan bermula dia waktu tahrim. Abi yang dah datang. Sudah. Ini. Belum tahu. Wahwa dan bermula dia waktu tahrim itu mengakhirinya salat. Ila hingga ayyabqiya ila hingga an bahwa yabqiya bekal. Yabqiya bekal. Ta'khiruha itu mengakhirinya salat. Ila hingga an bahwa yabqiya bekal. Minal waqti daripada waktu. Oleh barang la yasa'uha yang tidak muat, yang tidak memuat ianya barang akannya salat. Kawan, so dan sini orang tu. Anak tu suhu kah anak bulu ni orang? Anak tu suhu orang ni orang tu kan? Cupu bagi orang anak suhu. Baru cupu yang penting ke kakak yang nan. Sereh ha. Daripada suhu dah perlu akai, boleh pun. Ngadan kan? Dan yang ini mau kayak ibu ini no. Baik.
Yang datang yang kubidugah baru. Kamau ujungnya pegah balu ke apa kau dilani pegah balu. Anak bulu awak nyoba. Awak nyonya nanya awak baru yo nanya dah anak bulu kah. Anak bulu dulu. Padahal rok senior. Abang tan. Senior. Bangtan. Jadi Syauqi roknya kaheui rak abang tan kaheui. Super senior. Yang bubuh so musuh taman taman na pegah bang malam-malam jula-jula kaduk na. Anak bubuh je bubuh. Buka begini. Nah, oleh barang yang tidak memuat ia waktu akannya salat. Nah, ada ingat. Artinya kita salat tepat di 5 menit lagi berakhir waktu. Sudah 5 menit lagi berakhir waktu subuh. Nah, artinya sudah ujung. Ayo siapa? Imut terus. Imut. Tanya. Ya, Pak. 5 menit lagi artinya waktunya sudah di ujung. Salat subuh berapa rakaat? 2. Artinya kalau misalkan ujung kita salat kedua-dua rakaatnya masih selamat di dalam waktu subuh, hukum salatnya sah tapi makruh. Tapi kalau misalkan sudah di penghujung sangat, cuma 1 rakaat di waktu subuh, rakaat yang kedua sudah di luar waktu subuh, kalau begitu hukumnya makruh. Apa itu? Makruh tahrim. Mengapa makruh tahrim? Salatnya sah. Dikatakan makruh karena 1 rakaat di dalam waktu. Namanya makruh. Dikatakan tahrim waktu yang rakaat yang kedua di luar waktu. Sudah? Sudah? Yang menggunakan mana? Hah? Kamu di mana? Kamu di sini? Hah? Masa langan baru? Ada musyawarah kalian? Ayo, musyawarah. Dulu rapat. Nah, rapat. Ya. Apa guna? Yang ingat betul. Dating anak baru. Apa kamu? Oh, tayo dulu. Enak tu dia. Dating 2022. Dengar buat. Setelah selesai saya dengan semuanya, kalian yang terakhir saya panggil. Tentu ini agak bahasanya horor sedikit. Baru-baru kok bandel. Siapa? Ada. Baru-baru kok bandel. Kah dong. Macet. Kah je. Kah kubur mati kan. Gak biku lagi. Iwan lagi ayo. Enggak, ini masih zona kuning, lampu kuning. Ini merah. Ada beberapa orang yang udah merah. Yang mesti saya panggil. Vaksin. Ayo. Ingat, aturan 2022 ini lebih ketat. Jika 3 kali berturut-turut, walau dengan jeda waktu yang lama, masih dengan kesalahan yang sama, ini uang sakunya dicabut. Uang saku dicabut. Gak ada ngapain. Mana ada berani usaha kecil-kecil. Macam-macam. Ayo, ini yang sudah merasa jatuhnya. Kan? Tahu saya. Pokoknya ada. Macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Kalian
Yang baru bergabung. Ada yang baru Kamal. Yuki. Yang baru bergabung. Arsyadi. Tantan. Apa lagi? Jelly.